Halo teman-teman, saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dan persamaan nilai mutlak. Kita bahas dulu tentang notasi dari nilai mutlak. Nilai mutlak dari X itu sering dituliskan sebagai X diberi tanda pagar kiri kanannya, lurus bukan kurung ya, bukan kurung, ini pagar, ini menandakan bahwa itu adalah nilai mutlak. Nah, pengertiannya nilai mutlak itu diartikan sebagai panjang atau jarak bilangan dari 0 ke bilangan X. Nah, berarti kita memandangnya sebagai suatu garis bilangan. Misalkan nilai mutlak dari 4 itu berapa, nilai mutlak dari minus 4 itu berapa. Nah, dari kedua persoalan ini kita bisa gambarkan dalam garis bilangan. Tadi pengertiannya bahwa nilai mutlak itu adalah diartikan jarak dari 0 ke X. Nah, di sini nilai mutlak dari 4 berarti jarak antara 0 sampai 4, yaitu 4 satuan. Nah, kemudian jarak nilai mutlak dari min 4 itu juga jarak 0 sampai dengan 4 juga 4 satuan. Dengan demikian nilai mutlak dari 4 sama dengan nilai mutlak dari minus 4, yaitu sama dengan 4. Sekarang perhatikan, misalkan nilai mutlak dari 3 itu berapa, nilai mutlak dari minus 3 itu berapa. Nah, kalau kita lihat dengan garis bilangan, nilai mutlak dari 3 itu adalah jarak 0 sampai 3, yaitu 3 satuan. Nilai mutlak dari min 3 jarak 0 sampai min 3, yaitu juga 3 satuan. Berarti dengan demikian nilai mutlak dari 3 sama dengan nilai mutlak dari minus 3, yaitu sama dengan 3. Berarti nilai mutlak itu hasilnya tidak ada yang negatif. Jadi nilai mutlak kalau min itu pasti salah. Karena apa? Nilai mutlak itu adalah jarak. Jarak kan nggak mungkin min, panjang juga nggak mungkin min. Nah, sekarang dengan demikian kita bisa definisikan nilai mutlak dari X itu, karena ini selalu bernilai positif, maka hasilnya juga X untuk X nya lebih besar atau sama dengan 0. Contoh, nilai mutlak dari 1 ya 1, karena 1 itu kan positif. Nah, tapi nilai mutlak dari X ini akan hasilnya min X. Kapan? Ketika X nya di sini adalah negatif, yaitu X kurang dari 0. Contoh, nilai mutlak dari min 2 hasilnya adalah min 2, hasilnya adalah positif. Dengan demikian sekali lagi bahwa nilai mutlak itu selalu menghasilkan bilangan positif. Sekarang perhatikan contohnya. Contoh berikut ini. Nilai mutlak dari 8 berapa? Ingat, definisinya tadi apa? Karena 8 itu adalah lebih besar atau sama dengan 0, berarti sama dengan 8 itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Sekarang nomor 2. Nilai mutlak dari min 6 berapa? Ingat, ini X nya adalah negatif. Untuk X dari kurang dari 0 berarti hasilnya adalah min X. Hasilnya berarti X nya adalah min 6. Kalau hasilnya min X berarti min 6, sehingga hasilnya adalah 6. Sekarang contoh lain, misalkan nilai dari 3 kurangi 6 berapa? 3 kurangi 6 itu kan sama dengan min 3, berarti hasilnya sama dengan 3. Berarti kalau nilai mutlak dari suatu bilangan, kalau min tinggal menghapus minnya saja. Demikian. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita bahas tentang sifat-sifat nilai mutlak. Hasil kali suatu bilangan dimutlakkan itu sama artinya dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Contoh, nilai mutlak dari min 3 kali 4 itu sama artinya dengan nilai mutlak dari min 3 dikali nilai mutlak dari 4, hasilnya sama-sama nanti 12. Nah, demikian juga untuk yang nomor 2, 3, dan 4. Maka ini nanti
kita bisa mengujinya dengan memasukkan sebuah bilangan real. Sifat yang nomor 5, jika nilai mutlak dari X kurang dari A, maka X itu bernilai lebih besar dari min A dan X kurang dari A. Nah, seandainya di sini ada kurang dari atau sama dengan, maka ini menyesuaikan menjadi kurang dari atau sama dengan. Nah, sifat yang 6, jika nilai mutlak dari X lebih besar dari A, maka X nya itu bernilai kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Oke, kita bahas yang untuk persamaan dulu. Contoh, tentukan nilai X yang murni persamaan berikut. Misalkan nilai mutlak dari X min 8 sama dengan 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan seperti ini? Nah, kita ingat bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif, walaupun di dalamnya bisa juga bernilai negatif. Nah, sehingga kalau kita ambil yang positif, maka X min 8 itu sama dengan 3. Kita ambil yang positifnya dulu, sehingga X nya sama dengan 3 tambah 8 atau X sama dengan 11. Ini belum selesai, kan ada dua kemungkinan. Mungkin X min 8 yang negatif, sehingga X min 8 sama dengan min 3. Nah, ini 3, ini jadi min 3, sehingga X nya sama dengan 5. Jadi nilai X sama dengan 5 atau X sama dengan 11. Oke, bisa dipahami teman-teman? Oke, lanjut. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan nilai X yang murni persamaan berikut ini. Persamaan dengan dua bentuk mutlak berbeda. Nah, bagaimana cara penyelesaian seperti ini? Nah, langkah pertama, kita cari X penyebab 0 dari nilai mutlak tersebut. Kalau 4X min 2 sama dengan 0, berarti X nya berapa? Setengah. Kemudian X plus 7 sama dengan 0, X nya berapa? Min 7. Nah, ini namanya pembuat 0. Setelah itu kita buat sebuah garis bilangan, kita isikan penyebab 0 tersebut. Min 7 taruh sini, setengah sini. Nah, bilangan min 7 dan setengah ini membagi garis bilangan menjadi 3 bagian. Bagian A, bagian B, dan bagian C. Nah, kita bahas satu persatu di tiap bagian ini. Kita cek yang bagian A itu adalah X lebih besar atau sama dengan setengah, berarti ke kanan pakai sama dengan, berarti setengahnya ikut ke kanan. Kita ujikan bilangan, misalkan aja X nya itu yang di sebelah, di daerah A. Kita ambil contoh 10 kita substitusi ke soal 4 kali 10 min 2. Oh, hasilnya positif, nggak usah kita cari hasilnya, cukup kita ingat tandanya saja. Nah, kemudian 10 tambah 7 juga positif. Apa artinya positif? Kalau positif artinya bahwa di dalam tanda mutlak ini itu berarti positif. Dengan demikian 4X min 2 sama dengan X plus 7. Ya, ini kita positifkan, tidak ada negatif. Nah, kita hitung persamaan tersebut. 3X sama dengan 9, sehingga X nya sama dengan 3. 3 ini kita uji, apakah 3 itu berada di daerah A, yaitu lebih besar atau sama dengan setengah? Ya, berarti X sama 3 memenuhi dari persamaan tersebut. Ini baru daerah A. Sekarang kita lihat daerah B. Daerah B itu adalah yang terletak lebih besar dari atau sama dengan min 7 dan X kurang dari setengah. Nah, kita ambil contoh bilangannya 0 saja. Nah, kalau 0 kita substitusi sini, berarti 0 kurangi 2 dengan negatif, 0 tambah 7 positif. Sehingga karena ini negatif, maka yang berada di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif, sehingga jadi min 4X min 2 sama dengan X plus 7. Jadi kalau positif persis apa adanya, kalau min berarti tambah min depannya. Nah, dengan demikian min 4X plus 2 sama dengan X plus 7. Min 5X sama dengan 5, hasil pindah ruas, maka X nya sama dengan min 1. Kita cek apa min 1 berada dalam interval ini.
oh iya, dia berada di daerah B. Berarti dengan demikian X sama dengan min 1 juga merupakan jawaban atau memenuhi persyaratan. Masih ada satu lagi, yaitu daerah C. C kurang dari min 7. Kita ambil sebuah bilangan, contohnya adalah min 10. Min 10 kita substitusi di sini, dan di sini hasilnya keduanya min, ya kan? Ini min, sini min. Apa artinya kalau min? Artinya adalah di dalam tanda mutlak ini bernilai negatif, sehingga min 4x min 2 sama dengan min x plus 7. Nah, sehingga min 4x plus 2 sama dengan min 7. Kalau x pindah ruas kiri menjadi min 3x sama dengan min 9. X sama dengan 3. Nah, karena x sama dengan 3 itu tidak berada di daerah C, berarti x sama dengan 3 tidak memenuhi untuk kasus ini. Berarti yang muni siapa? Yang muni cuma yang di awal tadi. Kebetulan saja nilainya sama-sama 3. Berarti 3 di awal tadi hasilnya 3 dan min 1, berarti jawabannya X yang muni adalah min 1 dan X sama dengan 3. Oke, bisa dipahami teman-teman? Paham. Lanjut. Oke, sekarang masuk ke contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak berikut. Nilai mutlak dari 3x plus 2 dikuadratkan ditambah nilai mutlak dari 3x plus 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita perhatikan di sini 3x plus 2, sini 3x plus 2, dua-duanya nilai mutlak dari 3x plus 2. Berarti kita bisa memisalkan nilai mutlak dari 3x plus 2 dengan variabel lain, misalkan P sama dengan nilai mutlak dari 3x plus 2, sehingga soal yang semula bentuknya seperti ini menjadi bentuk persamaan kuadrat dengan variabel P, yang menjadi P kuadrat plus P min 2 sama dengan 0. Masih ingat bukan cara penyelesaian persamaan kuadrat di SMP? Iya, dengan cara apa? Iya, betul, dengan pemfaktoran, sehingga bisa kita faktorkan menjadi P plus 2 kali P min 1 sama dengan 0. Kalau ada dua bilangan dikalikan sama dengan 0, berarti salah satu atau dua-duanya sama dengan 0, sehingga P plus 2 sama dengan 0 atau P min 1 sama dengan 0. Nah, untuk P plus 2 sama dengan 0 berarti P nya bernilai min 2. Kita ingat bahwa P itu adalah mewakili dari nilai mutlak, sehingga P sama dengan min 2 tidak memenuhi jawaban. Nah, kita lanjut yang kedua. Untuk P min 1 sama dengan 0, maka P sama dengan 1, sehingga nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 1. Kita bisa menyelesaikan persamaan nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 1. Nah, nilai mutlak dari 3x plus 2 sama dengan 1, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, 3x plus 2 sama dengan 1 atau 3x plus 2 sama dengan minus 1. Untuk 3x plus 2 sama dengan 1, maka 3x sama dengan 1 min 2, sehingga x nya kita peroleh min 1/3. Atau untuk yang kedua, 3x plus 2 sama dengan minus 1, maka 3x sama dengan min 3, x nya sama dengan min 1. Nah, jadi nilai x yang kita peroleh adalah min 1/3 atau x sama dengan 1. Nah, mudah bukan? Semoga video ini bisa dipahami, dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda, dan saya ucapkan selamat belajar. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.